Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weli Rantiana SPD, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 10 Kota Sungai Penuh. Saat ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi kelas. Saya didampingi oleh Ibu Siska Warman selaku guru IPS di SMP Negeri 10 Sungai Penuh. Selamat pagi Bu. Pagi Bu Eli. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baiklah Bu, hari ini saya meminta waktu Ibu. Kita akan melaksanakan wawancara pra-observasi yang mana setelah wawancara nanti saya akan melakukan kegiatan supervisi kelas ketika Ibu mengajar nanti. Iya baik. Begini Bu, adapun tujuan dari supervisi yang kita lakukan adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan. Sebagai penerapan awalnya kita melakukan percakapan pra-observasi ini. Iya. Supaya nanti ketika Ibu melakukan praktek mengajar di kelas, Ibu benar-benar sudah lebih siap dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi sehingga bisa memenuhi kebutuhan belajar murid. Baiklah Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Sudah bisa kita mulai Bu? Iya, bisa Ibu. Baiklah, yang pertama, kira-kira dari kegiatan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan nanti, apa tujuan dari pembelajaran itu sendiri yang ingin Ibu capai Bu? Ya baik, terima kasih Bu Eli. Pertama saya ingin menjelaskan dulu bahwa saya mengajar di kelas 7. Kemudian materi yang saya akan sampaikan nanti di kelas 7 ini adalah mengenai keragaman sosial budaya di masyarakat. Adapun tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia dan di sekitar tempat tinggal. Begitu Ibu. Oke, jadi tujuannya adalah menjelaskan tentang keragaman sosial budaya di tempat tinggal. Iya. Kemudian kira-kira bagaimana dengan area pengembangan yang hendak Ibu capai? Ya baik, terima kasih. Area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran ini ada dua. Yang pertama itu aspek pengetahuan, kemudian aspek keterampilan. Aspek pengetahuannya yaitu mereka bisa mengenali keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia, terutama di sekitar tempat tinggal. Kemudian selanjutnya berdasarkan area pengembangan yang Ibu lakukan, kira-kira strategi apa yang Ibu terapkan untuk kegiatan pembelajaran tersebut? Baik Ibu, strategi yang saya persiapkan untuk mendukung proses pembelajaran, yang pertama tentunya saya menyiapkan bahan ajar atau modul, kemudian format asesmen, kemudian saya juga sudah membuat lembar kerja peserta didik, kemudian saya juga sudah membuat mode pembelajaran yang saya gunakan nanti saat pembelajaran. Kemudian saya juga sudah menyiapkan alat dan bahan berupa tentunya laptop, kemudian layar infocus dan media pembelajaran seperti kertas nantinya. Oke, jadi dari yang Ibu sampaikan saya rasa strategi yang sudah Ibu sampaikan sudah cukup lengkap ya. Kemudian media apa yang Ibu gunakan nanti? Iya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, media saya gunakan adalah PowerPoint. Saya menggunakan laptop yang akan saya tampilkan nanti PowerPoint, kemudian ada video juga yang akan saya tampilkan. Kemudian untuk presentasi siswa, untuk aspek keterampilan saya sudah menyiapkan alat seperti kertas agar mereka bisa membuat peta konsep di sana untuk penampilannya nanti. Oke. Kemudian kira-kira nih Bu, kapan kita bisa melakukan kegiatan supervisi kelasnya Bu? Ya baik, terima kasih. Kebetulan saya ada jadwal mengajar di kelas 7 itu di hari Senin depan, tanggal 22 Mei. Berarti Senin depan ya Bu, Iya. pada tanggal 22 Mei. Baiklah Bu, nanti setelah kegiatan pra-observasi ini pada tanggal 22 kita akan melakukan supervisi kelas. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan pasca observasi ya Bu ya. Mungkin kegiatan pasca observasi nanti saya akan didampingi oleh pengajar praktik ya Bu ya.
Baiklah Bu, saya rasa untuk hari ini cukup. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bu. Ya, sama-sama Ibu Wali. Baiklah, demikianlah kegiatan praobservasi yang telah kami lakukan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Siska Warman yang telah menyediakan waktunya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jaket atau kalau pernah ke Toyaro sana mereka ada juga pakai sarung ya kalau sore-sore itu. Ya. Kalau ke pinggir pantai pernah ketemu orang pakai sarung enggak? Ya. Oh, pernah ke pantai kan? Pernah? Belum. Jadi dari mana tahu? Dari HP ya. Bagus ya. Nah, itu dia pengaruh iklim terhadap keragaman budaya. Kita lanjut ya faktor yang ketiga. Pengaruh letak geografis tadi ya. Nih, apa katanya nih? Sebelum membahas pengaruh letak geografis terhadap keragaman kebudayaan di Indonesia, mari kita mengingat kembali mengenai letak geografis Indonesia. Siapa yang masih ingat letak geografis Indonesia? Berada di dua benua. Ya, betul. Silakan, siapa yang bisa? Acungkan tangannya. Ya, Sofian. Benua Australia dan benua Afrika. Afrika gimana? Setuju? Apa tadi? Benua Australia dan Asia ya. Berada di posisi silang. Untuk lebih mendalami materi keragaman budaya, kita akan melakukan diskusi kelompok. Ibu sudah membuat 2 kelompok, sudah membagi 2 kelompok yang diisi oleh siswa-siswa dengan kemampuan yang sudah disamaratakan ya antara 2 kelompok itu. Ya, mudah-mudahan kelompok ini sudah adil dan bisa mewakili aspirasi kita semua. Kita lihat di sini ada kelompok diskusi kita hari ini. Kelompok pertama adalah, coba disebut namanya. Ya, kelompok 2 Halim, Ivan, Jovian, dan Rido. Ini kelompok diskusi kita hari ini. Silakan berpencar berdasarkan kelompoknya masing-masing. Karena kita akan membahas tentang keragaman budaya di wilayah kita ini, di Kerinci. Ini kedua. Hasil diskusinya nanti kamu tuangkan di dalam kertas ini dalam bentuk mind mapping atau peta berpikir. Peta konsep, pernah membuat peta konsep kan? Rido pernah? Pernah, belum ya? Nanti akan Ibu pandu bagaimana caranya. Silakan dulu duduk bersama kelompoknya masing-masing. Bu, itu tulis soal dulu baru buat pertanyaan. Ya. Tahu, dulu di tahun mana? Bagi kerja ya, ada yang mengisi ke dalam dalam kertas, ada yang mencari jawaban. Ini panjang dari kerja kita nih, belum lagi tampil ke depan. Kamu sebenarnya banyak. Ini materi kasih.
Yang kedua, upacara adat. Yang ketiga, alat musik tradisional. Yang keempat, pakaian adat. 5, tarian. 6, senjata tradisional. Dan yang terakhir, alat musik serta lagu tradisional. Ini kriterianya, kemudian kamu cari nanti rumah adatnya, misalnya namanya apa. Rumah adat di Kerinci ini namanya apa dan di mana lokasinya. Begitu seterusnya sampai ke nomor 7. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak jelas ya? Oke, untuk pertemuan berikutnya, berarti besok, ini yang akan kita bahas. Paham ya? Paham. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita, proses pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan apa yang sudah kita bahas hari ini bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita semua mengenai keragaman budaya di Indonesia, khususnya di daerah kita ini, daerah Kerinci dan Sungai Penuh. Nah, baik, terima kasih atas kerjasamanya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan kita kelas pimpin doanya. Siap, gerak. Sebelum kita pulang baca hamdalah. Ucap salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Rantiana, CGP Angkatan 7 Kota Sungai Penuh akan melaksanakan praktek coaching pasca observasi kelas yang mana telah kami lakukan pada hari Senin tanggal 22 Mei. Untuk kegiatan hari ini saya didampingi oleh pengajar praktik yaitu Bapak Hendra Prisma Saputra. Kemudian juga didampingi oleh teman sejawat saya Ibu Siska Warman. Yang mana Ibu Siska Warman telah melakukan kegiatan proses pembelajaran di kelas. Di sini saya bertindak sebagai coach, sedangkan Bu Siska sendiri sebagai coaching. Baiklah, izin Pak Pres. Ya, silakan. Ya. Selamat pagi Bu Siska. Pagi Bu Weli. Maaf ya Bu, sudah mengganggu kegiatannya. Jadi begini ya Bu, beberapa hari yang lalu kita sudah melakukan kegiatan seperti siklas ya. Kira-kira dari hasil supervisi yang kita lakukan itu bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan tersebut? Ya, baik, terima kasih Bu Weli. Perasaan yang saya rasakan setelah melakukan kegiatan kemarin terus terang saja lega ya, karena selain saya sudah melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan strategi yang saya buat, juga tentunya membantu Ibu dalam melaksanakan kegiatan Ibu. Terima kasih. Jadi lega ya Bu ya. Iya. Saya juga lega Bu karena Ibu sudah bersedia membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya. Kemudian dari strategi yang telah Ibu sampaikan pada saat praobservasi kemarin, kira-kira apakah semuanya sudah Ibu sampaikan pada saat kemarin? Ya, sesuai dengan yang sudah saya buat, strategi yang saya buat kemarin, saya rasa sudah saya jalankan semua dan sudah sesuai dengan strategi yang saya buat tersebut. Jadi sudah dijalankan ya Bu ya. Kemudian tujuan dari pembelajaran yang Ibu sampaikan pada saat observasi seperti menjelaskan keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia dan di sekitar tempat tinggal. Dibuktikan dengan siswa sudah mengerti dan memahami tentang keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia, khususnya di sekitar tempat tinggal, dan kemudian mereka juga sudah menampilkan hasil diskusi analisis mengenai keragaman sosial budaya tersebut. Alhamdulillah ya Bu ya, akhirnya anak-anak sudah paham, sudah mengerti dengan keragaman budaya yang ada di
khususnya di sekitar tempat tinggal. Kemudian dari kegiatan kita kemarin, kira-kira hal baik apa yang sudah Ibu rasakan dalam kegiatan pembelajaran tersebut, dan bagaimana bagian mana saja yang kira-kira ingin Ibu perbaiki atau kembangkan ke depannya? Yang pertama hal baik ya, Bu, ya. Ya. Hal baik yang sudah saya lakukan kemarin dari pembelajaran kemarin itu, yang pertama siswa sudah bisa lebih meningkat lagi pengetahuannya atau keterampilannya dalam melaksanakan pembelajaran, di mana sebelumnya siswa itu hanya diberikan pemahaman atau materi saja, kemudian mereka mendengarkan atau mencatat. Di sini siswa sudah terlibat langsung atau siswa sebagai student center, mereka yang melaksanakan proses pembelajarannya sendiri. Dibuktikan dengan mereka sudah merancang, menganalisis soal-soal dari soal-soal yang sudah saya berikan, kemudian mereka menampilkannya di depan kelas. Itu hal baik yang sudah dilaksanakan kemarin. Kemudian untuk hal-hal yang perlu diperbaiki ya. Hal yang perlu diperbaiki itu adalah tentunya adalah penguatan materi itu khususnya kepada siswa itu sendiri. Tentunya mereka tidak hanya harus puas dengan pembelajaran di kelas saja, kemudian mereka harus juga menganalisis lebih dalam lagi mengenai materi tersebut secara sendiri, mandiri, apakah itu melalui sumber dari Google atau membaca buku misalnya. Kemudian masalah manajemen waktu itu yang terasa kurang kemarin, karena mereka dalam menganalisis soal kemudian menampilkan jawaban serta menuangkannya dalam peta konsep itu butuh waktu yang atau durasi yang cukup lama, tidak sesuai dengan target waktu yang dibutuhkan atau yang sudah ditetapkan. Baik Bu, jadi hal baik yang sudah Ibu rasakan, siswa sudah meningkat keterampilannya, pembelajaran sudah berpusat pada tulis, student center, kemudian mereka juga sudah bisa menganalisis. Terus manajemen waktu ya, memang karena berbasis produk ya, jadi kita terkendala oleh waktu. Insya Allah juga ini waktu, saya rasa Ibu pasti akan bisa manage waktunya dengan baik. Kemudian Bu, berdasarkan hal yang ingin Ibu perbaiki tersebut, kira-kira apa rencana Ibu ke depannya? Ya, kalau untuk rencana ke depannya tentu lebih kepada saya rasa manajemen waktu tadi ya Bu ya. Itu mungkin hanya masalah pembiasaan saja. Jadi saya sebagai guru tentunya harus lebih konsisten atau istilahnya tetap menjalankan mode pembelajaran seperti ini agar siswa terbiasa dan manajemen waktu itu sesuai dengan yang diharapkan. Itu yang ingin saya lakukan ke depannya. Jadi kedepannya untuk memperbaiki kedepannya lebih kepada pembiasaan ya Bu ya. Kemudian kira-kira ada hal yang lainnya lagi yang ingin perbaiki atau bisa? Saya rasa Manajemen lebih ke manajemen waktu ya Bu ya. Dan kemudian dari rencana perbaikan yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira kapan perbaikan itu akan dilakukan? kalau untuk kelas 7 untuk materi ini masih berlanjut, itu akan saya lakukan perbaikannya itu di minggu depan, mulai hari Senin minggu depan. Pada saat pembelajaran selanjutnya ya. Kemudian setelah pembelajaran itu prosesnya diperbaiki, segala macam diperbaiki, indikator keberhasilan dari rencana yang Ibu terapkan nanti itu kira-kira apa Bu? Ya, indikatornya yang pertama tentu pemahaman siswa bisa lebih baik lagi dan dibuktikan dengan nilainya nanti. Kemudian indikator yang kedua ya tercapai presentasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Jadi indikatornya pemahaman siswa lebih meningkat dilihat dari nilai yang meningkat, kemudian tercapainya tujuan pembelajaran ya Bu. Oke Bu, saya rasa semuanya sudah jelas ya Bu. Dari jawaban yang Ibu sampaikan, saya menyimpulkan kalau ternyata Ibu sebenarnya sudah bisa mengatasi kendala-kendala yang Ibu hadapi tadi sendiri.
Cuma mungkin perlu persiapan lebih lagi ya, lebih matang lagi untuk proses pembelajarannya ke depan. Selanjutnya untuk daya dukungnya sendiri Bu, kira-kira siapa saja yang akan Ibu libatkan untuk Saya akan terus berdiskusi mengenai apa langkah yang terbaik dalam proses pembelajaran, dan tentunya saya juga ingin Ibu juga terlibat untuk membantu saya memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, jadi yang ingin Ibu libatkan pastinya guru sesama guru IPS karena lebih paham materi ya Bu ya. Kemudian saya sendiri, kita di sini saya bukan mengajari ya Bu ya, kita saling berbagi apa yang sudah saya dapat, apa yang Ibu dapat, kita berbagi ilmu. Kemudian baiklah Bu, jadi semuanya sudah jelas. Saya akan menyampaikan hasil observasi dari kegiatan yang kemarin di kelas kemarin ya Bu. Jadi berdasarkan pengamatan yang telah saya lakukan, sebenarnya Ibu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Cuman karena baru, jadi kita belum tahu itu namanya. Ibu sudah melaksanakannya dengan baik, walaupun sebelum kegiatan observasi atau pra-observasi kita membahasnya cuma sekilas dikarenakan kesibukan kita masing-masing dan waktu juga ya Bu ya. Baiklah, saya akan membacakan sedikit refleksi dari proses pembelajaran Ibu kemarin. Tujuan dari pembelajaran sudah Ibu sampaikan dengan baik, materi pembelajaran juga sudah sangat jelas, alat dan media yang Ibu gunakan juga sudah lengkap. Kemudian kegiatan pembelajarannya sendiri, pada saat pendahuluan Ibu sudah melakukan kegiatan pendahuluan dengan baik, berupa pembuka, salam, dan doa. Ibu sudah melakukannya. Ibu juga telah melakukan asesmen diagnostik dengan menyajikan hal-hal yang terkait yang Ibu sampaikan. Kemudian pada kegiatan inti, Ibu sudah memberikan pemahaman pada murid serta memenuhi gaya belajar murid itu sendiri. Mungkin Ibu terkendala pada manajemen waktu saja ya Bu ya. Saya rasa kalau kita bisa mengatur waktunya, semua unsur-unsur pembelajaran berdiferensiasi bisa Ibu penuhi. Saya rasa cukup Ibu. Kira-kira ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup sekian. Saya cuma mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah menampingi saya mengajar kemarin, jadi banyak pembelajaran yang saya dapatkan. Saya juga berterima kasih karena Ibu sudah